Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah masjid Al Aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan harap kita semua keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah kata khusus maka kita Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali wa sabihal makam Sayyidi Muhammad Muhammad wa ala alihi wa sahbihi abda wa samad usul wa jalul kemujminan Allah ya Allah merhamu wa idrajatul jannah wa ini alaina min zakati wa aswa wa wa nawati fi dunya wal akhirah. Sirul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bali melatih. Ada 4 bulanan ya. Entar aja penutupnya ya biar orangnya banyak kan. Ya, si Arif Rahman ya bininya 4 bulan 10 hari ya. Udah 10 hari 4 bulan. Hah? 4 bulan doang. 4 bulanan. Lo gak mereksain ya, Bang? 16 minggu gitu kata dia. Ya. Ya, sampai tuh yang ini dua kiri aja pada Allah. Biasa aja. Udah pakai baju hitam dua-duanya lagi berduka kayaknya. Ya. Kompak banget ini acara dia nih. Kita harus pakai baju hitam gitu. Bergabung. Ya, ngaji kita mulai lagi ya setelah libur seminggu. Ya, ini masih membicarakan hadis tentang kalau Rasulullah yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masih ngomongin tentang hadis itu tidak mencintai seorang sebelum dia tidak beriman sebelum mencintai apa yang dicintai saudaranya ya. Gimana maksudnya? Ya, tidak ada beriman seseorang dari kalian hingga yuhibbu li akhihi mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Sekarang halaman 367 nih sebenarnya dimulai dari itu aja lah ke surat tuh, karena di sini ngomongnya ini kayaknya pada pengulangan dikit lah ya, jadi soalnya takutnya lupa nyambungnya susah karena udah 2 minggu nih. 306 aja tuh di atas waqada karena fi ma taqaddama hadis Nu'man ibn Bashir tuh situ ya. A'udzu billahi syaitanir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi wa bi fitrin amin. Wa syarri sadri ziri amri wa hadha min lisani wa qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa qad dzakarna fi ma taqaddama hadits Nu'man ibn Bashir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul mu'minin bi tawadihim wa ta'atib wa ta'at tawadi fi tawadihim wa ta'atifihim gitu wa tarahumihim ta'atu wa ta'atufihim wa tarahumihim mislul jasad. Ya, permisalan seorang mukmin itu di dalam urusan kasih sayang, di dalam urusan kasih sayang juga tuh. Ini semuanya kalau di Indonesia artinya kasih sayang juga. Ya, seperti jasad. Ya, idastaka minhu udwun. Jikalau ada yang ngeluh dari satu anggota tubuh, tada'alahu sa'irul jasadi, merespon ya bagian tubuh yang lain. Itu muslim harusnya begitu. Ya, atau sakit semua. Ya, muslim enggak gitu ya. Ya, muslim melayan dengan hasud buahnya senang orang susah. Ya. Itu seperti bubuh. Ada satu yang sakit maka merespon yang lain bil hummah wasahari, dengan ada rasa demam atau begadang sehari. Begadang maksudnya nggak bisa tidur. Rajahu fi sahihain. Itu wa hadza yadullu ala anna al-mu'mina yasu'uhu ma yasu'u akhahul mu'mini. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya seorang mukmin akan sakit untuk dirinya apa yang sakit bagi saudaranya. Ya, ngerasa ya merasa
nggak baik hidupnya kalau saudaranya juga nggak baik, nggak enak hidupnya kalau saudaranya hidupnya nggak enak. Ya, itu susah hidupnya kalau melihat saudaranya susah. Itu orang mukmin. Wa yuhzinuhu ma yuhzinuhu, gitu. Dan dia orang mukmin itu sedih apa yang disedihin sama saudaranya. Ya, itu mukmin. Wa hadis Anas alladzi natakallamu an, dan hadis Anas bin Malik yang kita ngomongin ini sekarang, ya dulu di dalamnya ya dulu ala anal mu'mina yasuruhum ma yasuru akhul mu'min, menunjukkan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu senang apa-apa yang senang buat saudaranya. Saudaranya senang, dia senang. Apa yang bikin senang saudaranya, itu yang bikin senang dirinya. Ya, seperti Umar bin Khattab senang lihat orang bahagia. Dia kadang nggak mikir buat dirinya, yang penting apa yang dikerjain adalah bikin senang orang. Nah, itulah kebahagiaannya dia. Ya, kebahagiaannya Umar bukannya bersenang-senang, tapi kebahagiaan Umar adalah melihat orang senang karena dia. Itu kebahagiaannya Umar. Dia orang mukmin nih, bisa nggak begitu? Saya, ya teorinya gampang, prakteknya sangat sulit. Wa yuridu li akhihil mu'min ma yuridu li nafsihi. Ya, dia menginginkan apa yang diinginkan saudaranya, seperti apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri tentang kebaikan. Dia pengen hidupnya enak, dan itu pun yang dia pengen untuk orang lain, untuk saudaranya. Ya, dia pengen hidupnya tenang, itu pun yang diinginkan untuk orang lain. Ya, makanya Nabi itu begitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minin. Ya, sangat rakus, pengen banget orang itu masuk surga, pengen banget orang itu bahagia di akhirat. Segitunya Nabi Muhammad. Ya, ingin membuat orang bahagia, ingin buat orang dapat petunjuk. Karena Nabi pengen mereka bahagia di akhirat nanti, bahagia juga di dunia. Ya, itu makanya gelarnya dia Rauf Rahim. Ya, penuh kasih, penuh sayang, karena nggak pengen orang itu menderita. Makanya dia sebegitunya menyiarkan agama, ya, karena pengen orang masuk surga, karena pengen orang semua bahagia dunia akhirat. Gitu. Jadi apa yang pengen buatnya senang, dia pengen orang juga senang. Gitu. Sesuatu yang membuat kita bahagia, makanan atau apa, kita pengen buat orang lain juga bahagia. Makanya Arif gitu, dia bikin makanan, dia bahagia nih, dia pengen bikin yang lain pun merasa bahagia. Ya, terutama ya itu Lutfi gitu kan, Ocha. Makanya dikasih makanan biar sama-sama merasakan kebahagiaan dia gitu. Ya, itu baru mukmin. Ya, Rif. Hah? Bikin sedih kan, bukan sedih, dia terharu gitu. Makanya pakai bajunya hitam, ya lagi rasa terharu gitu. Ya, tuh, ini namanya udah mukmin semuanya. Ya, tuh, saling mendoakan. Arif ngasih kebahagiaannya dengan memberi sesuatu kepada mereka mendoakan Arif biar selalu bahagia. Itu luar biasa kemukminan mereka. Ini zaman sahabat kayaknya nih. Yang ada di akhir zaman. Ya, sering banget. Ya, saat kata abang udah biasa lah. Tuh, ya, jasad lagi, kami ngomongin jasad. Ya, tuh khair, kebaikan yang diinginkan. Ini kita bisa begitu kalau ada cinta biasanya. Ya, makanya udah fondasinya cinta. Ya, kalau bahkan ini kan masih kebaikan kita bahagia, pengen orang itu bahagia juga. Kalau cinta kadang-kadang justru kita rela berkorban demi kebahagiaan dia. Itu paling banter itu buat istri, buat anak. Ya, coba ada nggak cinta kita kayak begitu buat saudara, buat teman, buat muslim? Makanya kalau sahabat kan begitu, bukan istri sama anak dong, ada cintanya begitu. Cinta sama sahabat yang lain kayak gitu. Makanya mereka saling berani berkorban buat satu sama lain, karena mereka udah saling mencintai. Itu. Jadi emang pondasinya bisa sih nggak begini? Bisa. Kalau cinta, kita udah buktiin kok. Apa? Kalau sama istri, yang cinta sama istrinya ya. Kalau
ya sama anak, pasti bahkan kita rela tuh, kita nggak senang, yang penting dia senang. Kalau ini kan mukmin sama mukmin itu dia bahagia, dia pengen saudara mukminnya juga bahagia, sama-sama bahagia. Bahkan kalau ada cinta bisa berani loh mengorbanin kita nggak bahagia, yang penting dia bahagia. Bisa begitu, ada namanya, ada sampai sekarang pun ada. Gimana orang tua sama anak tuh, berarti kan fondasinya bukan ini, mana mungkin bisa begitu. Ya bisa kalau kita masih bisa saling mencintai satu sama mukmin. Ini kan dengan salahnya sama saudaranya udah jauh, baru cinta gitu kan. Itu yang membuat ini terlihat hilang di kaum muslimin, karena tidak lagi ada kecintaan satu sama lain. Ya, yang sisanya cuma di kecintaan di keluarga paling, ya anak, istri, suami, istri begitu doang. Itu yang masih kelihatan ada kayak mukminnya gitu. Yang dia senang, kita kan senang, dia susah, kita yang susah. Ya, istri susah, kita susah, kita yang puyeng begitu. Itu karena adanya cinta. Ya, makanya kalau di Prancis ini kayaknya harus cinta sama Arif, sama Luti, cintanya. Gitu. Makanya Arif senang, bahagianya. Gitu. Jadi si Mamat gak ada. Dia yang sempat dengki katanya. Berarti lu belum mukmin ya kan gitu. Arif bahagia didengki gitu. Akhirnya dia maaf ya Arif. Gitu. Rasa cinta tuh, bahagia, baca sholat seluruh sholat tiap hari, doain Arif gitu namanya persaudaraan muslim. Ya, mudah-mudahan tulus deh. Tuh, ya saling mencintai, makanya seenggak-enggaknya bisa gitu diciptakan. Makanya kan kita coba untuk lingkungan kita kecil aja dan ini majlis taklim aziyadah. Misalnya kalau ada yang sakit atau apa, itu saling membantu. Ya ada urusannya gitu. Kenapa? Buktiin bahwa kita bisa sedikit banyak untuk saling merasakan, orang susah kita susah juga. Seenggak-enggaknya lingkup kecil lah gitu, lingkup majlis gitu aja. Kalau keluas kayaknya agak berat gitu. Coba belajar jadi lingkungan terdekat. Kalau lingkungan keluarga kita ya, anak bini ya harusnya emang udah bisa kan, apa? Emang fondasinya cinta. Iya kan? Kalau nggak cinta juga susah juga sih. Ya, bini kurang-kurang cinta gitu. Masa susah juga gitu. Ya, nggak bisa kalau nggak ada cinta. Makanya ini gimana caranya bisa cinta? Ya, kalau anak istri kan gimana cara bisa cinta? Emang timbul sendiri. Kalau antara sahabat, ayo gimana menimbulkan cinta? Biar persahabatannya kayak yang dimaksud Nabi begini. Ya, nimbulin salah satunya tidak pernah ada kebencian, itu akan timbul cinta. Ya, husnuzon, nggak ada husnuzonnya satu sama lain. Itu persahabatan kalau ada husnuzon, tidak ada kebencian satu sama lain, ini akan timbul cinta. Tulus gitu. Yang satu tulus sama yang A, yang B tulus sama yang A, ini akan timbul cinta. Itu. Makanya tulus aja udah, akhirnya akan berkembang menjadi cinta. Gitu. Wa hadza kulluhu innama ya'ti min kamali salamati sadri. Ini ya, ini pada apa namanya? Poinnya di sini. Kenapa bisa orang begini sih? Al muslim akhul muslim, sesama mukmin mukmin itu al mukmin al mukmin, al muslim al mukmin. Ada sih gimana sih? Kalau ini kan mukmin, kalau ada lagi al muslim akhul muslim gitu ya. Muslim ya. Muslim aja sudah begitu. Saudara doang sih. Tapi musuhan. Ini yang maksud di sini kan kalau udah mukmin begini, ya bisa. Kenapa bisa begini? Orang senang dia pengen juga senang, dia senang, orang senang juga. Ya, saudaranya senang, dia senang. Kenapa begitu? Hadzal qulu innama ya'ti min kamali, ini karena faktor dari kesempurnaan daripada kebersihan hati. Salama itu lebih ke hatinya, selamat dadanya. Selamat dadanya maksudnya selamat dari penyakit-penyakit hati, bersih. Kalau ada penyakit hati, yaitu kecintaan sama dunia, ini makanya sulit. Karena cinta itu tulus,
Nah, ketulusan itu kalau ada hubud dunianya nggak bisa tulus orang. Makanya orang yang nggak suudzona sama teman, nggak nggak ada kebencian, ya karena tulus. Gitu. Ketulusan itu yang menciptakan cinta. Ya, kebersihan hati, tidak ada faktor X, faktor ini, faktor itu. Memang pengen baik aja. Ya, itu yang membuat adanya timbulnya cinta. Itu nih keselamatan hati atau bersihnya dada minal gil, dendam. Ya, gis, dengki, gis itu lebih ke curang, culas. Ya, makanya susah kita menjadi temenan yang sahabatan karib kalau ada yang culas satu-satu. Ya, wal hasad itu kan, dengki, ada kedengkian ini yang membuat gak jadi sahabat. Kan ada kawan, nah sahabat itu kan udah intim tuh. Kalau sahabat ini yang kayak dimaksud Nabi berarti satu sama lain tuh ada kebencian, dan satu sama lain dia bahagia kita bahagia, dia sedih kita sedih, gitu. Itu sahabat. Karena faktornya ini nggak ada kedendam, nggak ada keculasan, nggak ada kedengkian. Fa'inal hasadah yang tadi ayat kroha al hasidu. Karena sesungguhnya yang namanya dengki itu akan yang tadi mengajak atau mendorong ayat roha untuk jadi tidak suka si yang hasil yang didengki, ya, yang mendengki. Ayaku kohu ahadun fi khairin. Ini yang namanya kedengkian. Ya, kedengkian itu mendorong si pendengki kita ya, kalau dengki sama orang mendorong kita ya, untuk membuat kita, menciptakan kita untuk tidak redha, tidak terima. Ya fuqahu ahadun min fi khairin. Ada orang lain yang lebih di atas dari kita dari urusan kebaikan. Ya kalau kita bersahabat gitu, sahabat itu teman kita lebih enak hidupnya dari kita. Ini kalau kita dengki nggak bakal bisa udah nerimain, nggak bisa nerimain teman kita yang lebih enak hidupnya. Berarti kita dengki. Gitu. Ya, ini karena kedengkian begitu. Karena kedengkian itu nggak akan nerimain kalau ada orang yang menjadi temannya ini lebih baik, lebih enak hidupnya. Itu nggak bisa jadi teman. Ya, nggak bisa jadi akur, nggak nerimain. Ya, enak banget ya, walaupun baik udah dikasih nasi uduk ya 4 bulan 10 hari ya, enak banget udah kawin belum ya, ini nggak baik teman begitu ya, hasut berarti. Padahal udah dikasih makanan nih, kasih makanan lo hina gue ngasih nasi udah begini ya. Orang berbuat baik dikata hina gitu. Ini karena faktor nggak terima ada orang yang hidupnya lebih enak dari dia. Ini kalau yang begini persahabatan nggak bisa jalan. Ya, kalau kita mau bersahabat, ya jangan pernah ada ngerasa nggak terimain kalau ada orang atau teman kita yang hidupnya lebih enak. Ya, padahal gua bareng-bareng ngaji dari dulu, bodohnya bareng, bisanya bareng. Apa jadi duluan? Dia yang dapat kerjaan, dia yang dapat cewek duluan. Ada kedengkian gitu. Ada di sini 2 orang. Gitu. Dulunya lagi nggak datang lagi dulunya. Gitu. Spill. Ya. Hah? Spill namanya. Itu jadi ini yang membuat persaudaraan, pertemanan hancur. Ya kan orang kan punya hidup beda-beda ya. Gitu. Maksudnya jalan hidup beda-beda. Justru gimana caranya saling melengkapi. Lagi juga temennya yang di atasnya nyombong lagi, gitu kan. Ini makin berantakan gitu. Arif dulu gini aja, komisi gini-gini depan bapaknya, ya makin kan nyakitin kan gitu. Oh nasi uduk gitu. Ya makin itu. Nih persaudara, maksudnya kalau orang udah yang namanya satu hati, menghina-hinaan aja gak masalah gitu, tawa-tawa aja. Bahkan kalau orang lain coba untuk menghancurkan hubungan pertemanan itu gak bakal mempan, karena dua-duanya udah tulus. Ya gak mungkin dia kayak gitu sama gue begitu, dia kan mungkin sama lo gak mungkin, karena udah sangat paham dia gak bakal begitu. Itu tahu sama-sama tulusnya udah paham, jadi orang lain juga
nggak bisa untuk membongkar hubungan itu. Tuh enaknya, makanya sahabat Nabi kan susah dilawan ya. Yahudi itu berusaha untuk ngancurin hubungan sahabat-sahabat. Tapi mikir gitu, solid banget ini sahabat Nabi gitu, nggak bisa digoyang. Gitu. Bahkan ada orang sahabat Nabi yang dihukum sama Allah. Akhirnya mereka dideketin sama Yahudi untuk dijadikan pemimpin mereka, karena ini orang-orang besar di Islam yang ada di Quran kisahnya, dia yang nggak mau ikut perang ke Damaskus ya, alasan ini karena waktu itu panasnya sampai 48 sampai 50 derajat, jalan padang pasir dari Madinah ke Damaskus tuh, dia nggak mau tuh berdua. Padahal pernah perang Badar tuh, maksudnya sahabat perang Badar dua orang itu. Dia alasan akhirnya Allah murka ya. Setelah pulang perang, Nabi disuruh Allah untuk mendiamkan orang itu, bahkan bininya disuruh cerai gitu. Bayangin kesukaan hukuman dari Islam. Tetapi saat itu dia kan orang-orang pemuka juga di Islam, orang-orang Yahudi coba mendekati mereka. Daripada lu di situ di Islam udah dicuekin, gak dianggap, padahal lu juga udah berjasa perang Badar, udah di sini aja ya jadi orang Yahudi, pemimpin kita ya orang gitu. Ente di situ punya kemampuan gak dipakai sama Muhammad, sini aja kita pakai gitu. Ini sahabat tuh enggak, tetap nggak mau, enggak, kami sabar untuk menunggu Allah mengampuni kami. Bayangin, orang sahabat juga diperintahkan tidak ada yang boleh menegur dia. Itu berlaku sampai 40 hari ya. Dua orang itu sampai mereka coba diambil sama orang Yahudi gitu. Sahabatnya banyak ya sebenarnya pengen temenan lagi ya, tapi Allah mengarang. Makanya pas turun ayat di mana Allah mengampuni mereka berdua, sahabat langsung pada datang, ini meluk-meluk. Mungkin dari kemarin gue sebenarnya pengen ngobrol sama lu gitu. Tapi hebat itu orang, gak mempan untuk direkrut sama Yahudi. Yahudi tahu sendiri kalau ngoceh kan gitu. Nah kan Yahudi mungkin mikir gila Islam yang persatuannya. Buatnya orang lagi dihukum aja, gak kecewa deh. Tetap kesatuannya gak bisa dirubah. Ketulusan di antara mereka ini, ya. Kecintaan itu yang membuat nggak bisa digoyang. Kita bisa begitu ya, makanya seenggaknya ya begitulah. Memang agak sulit sih, karena kecintaan dunia ini yang sudah membuat tidak bersihnya hati kita dari kedendaman, keculasan, kehasutan ini yang membuat sulitnya kita menjadi sahabat-sahabat yang tulus. Kenapa? Godaannya terlalu banyak nih ya, godaan-godaan kebutuhan hidup, kebutuhan rumah tangga, itu yang membuat sulit. Makanya kebanyakan yang sulitnya ada persatuan ini antara saudara dalam keluarga ya. Karena semuanya punya kepentingan dunia yang tinggi ya, akhirnya warisan aja berantem gitu. Padahal bukan harta dia, cuma-cuma. Tapi kenapa orang jadi berantem? Ini yang membuat kecintaan dunia sangat tinggi. Makanya persaudaraan nggak bisa ada di situ, kecintaan nggak bisa ada di situ, ketulusan nggak bisa ada, karena hatinya nggak bisa bersih. Ya. Isinya dendam, culas, hasud. Kenapa begitu? Karena faktor cinta dunia. Ya. Memang sulit. Karena kita lihat di majelis kita yang kecil begini aja, itu masih sulit untuk satu hati. Karena ya setan-setan kebun dunia itu kayak udah hujan lebat gitu. Makanya agak sulit. Setan-setan kecintaan dunia itu kayak turun bagaikan hujan yang lebat. Makanya sulit untuk tulus. Ya. Gitu. Kita kan tahu, emang secara logikanya tahu, kan pernah gitu ada cerita gitu. Gue mah urusan dunia itu buat apaan sih, terlalu berlebihan. Kita mati cuma pakai kain kafan, gak mau apa-apaan gitu. Terus kita ngomong udah, ya udah, motor lo ada 3 tuh, atau buat jangan mau giran kenyataannya sih. Kalau ngomong mah luar biasa ya, dunia sih nggak ada apa-apanya, buat apa sih kita pikirin, kita mati paling kain kafan doang, nggak apa-apa gitu. Orang ngomong begitu
cakep ketemu dia, kita minta motor ya tuh, jangan boy, motor lah tuh buat gue, jangan boy. Urusan dunia, ternyata omongannya doang yang cakep, pas kenyataan kecintaan dunia itu banyak yang gitu. Kalau omongan kayaknya cakep, tapi kenyataan di sini terlalu banyak kecintaan. Ya, ini yang membuat, apalagi memang hujan deras memang setan-setan kecintaan dunia, makanya sulit. Dan akan memang begitu orang-orang yang ahli surga, orang-orang yang memang ditakdirkan masuk. Makanya sebenarnya kita bisa melihat kita ini orang surga atau bukan. Kalau kita ngerasa orang surga, pasti bingung hidup di zaman sekarang. Ya, karena orang-orang surga yang sedang terlantar di atas bumi, tuh kata orang sahabat begitu. Orang-orang surga yang sedang terlantar di atas bumi, karena perilaku mereka tidaklah mirip dengan orang-orang di bumi. Sebenarnya ini adalah orang-orang surga yang sedang terlantar di atas bumi. Ada orang yang begitu. Ada. Kalau misalnya kita udah mikir, kenapa sih orang pada musuhan aja gara-gara duit? Terus mikir, kenapa sih sebegitu pelitnya dia? Padahal dunia nggak dibawa di akhirat, bingung dah gue. Nah ini, kalau kita mikir, kita sebenarnya kita ada indikasi kita orang surga. Karena melihat sesuatu yang ada zaman sekarang ini kayak aneh, bingung. Ke orang segitunya amat-amat duit sih, apa sih? Ya, terus hampir berantem urusan saudara, apa sih yang dicari? Aneh dah gitu. Ya, bahkan ya ada makalah atau riwayat mengatakan orang-orang surga yang sedang terlantar di atas bumi gampang dibegoin gitu. Karena dia orangnya terus saja, nggak berpikir jahat sama orang, nggak jelas, makanya kadang-kadang gampang dibegoin dan nggak bisa bohong. Kenapa? Kalau bohong pasti ketahuan, karena dia nggak biasa bohong, jadi akhirnya nggak gapek gitu. Kalau bohong tuh ketebak. Kenapa? Karena emang hatinya nggak bisa bohong. Ini kalau udah jago buat bohong, ini udah orang dunia udah ya nggak ketahuan buat kalau udah bohong, rapih banget. Nah ini udah orang-orang jahat. Kalau orang baik, orang surga, dia nggak bisa bohong, karena kalau bohong pasti ketahuan. Kenapa? Karena dia nggak bisa, hatinya tuh nggak terima kalau bohong, akhirnya kelihatan. Bener loh, nggak sih gitu. Akhirnya nggak jadi bohong, karena emang nggak bisa, hatinya yang nolak. Akhirnya jadi gampang ketebak kalau dibohong. Nah ini kalau orang-orang surga begitu, ngelihat orang-orang yang di akhir zaman dengan hidup yang aneh menurut mereka. Ya, hitungannya mereka adalah orang-orang ahli surga. Maksudnya gitu, kalau ada indikasi diri kita melihat hidup orang sekarang gitu kayak bingung gitu, manusia begini. Sebenarnya itu ada indikasi kita nih, penghuni surga sebenarnya masih lagi terlantar aja di bumi. Faktornya cuma satu ya Pak, nggak ada kecintaan dunia. Emang ini yang ngeluarin dunia dari sini emang sulit. Kita udah belajar 7 tangga untuk ngeluarin dari sini, sulit ya, sulit tapi bisa kalau mau. Manjadah sulit, memang sulit. Karena gimana mau dikeluarin, hujan lagi, masuk lagi hujan kemaksiatan, hujan kecintaan dunia, makanya sulit keluarnya. Ya, itu ayusawi bihi. Nah, sama aja nggak mau nih. Ya orang yang degi, sahabatnya hidupnya sama aja dia nggak mau, apalagi lebih baik. Gitu. Ya, la ada yuhibbu ayam taza ala nasi bibadairihi. Karena dia senangnya unggul, ayam taza itu unggul. Dia senangnya unggul di mata manusia tentang kemuliaan. Maunya yang paling hebat, gak mau ada yang nyamain. Ya, kalau semuanya ngerokok, gue juga merokok, gue nggak rela. Gimana caranya gue dong yang ngerokok, yang lain nggak ngerokok, gitu. Ya, itu yang jadi bahayanya kalau kayak begini. Ini bukan sahabat, bos, ya kan gitu. Ya kalau sahabat kan nggak ada beda. Kalau dia pengen jadi atas, unggul terus dari temannya, ini namanya bos, bukan sahabat. Ya nggak mau diunggulin sama temennya. Ya, wayan farida biha anhu, pengennya sendirian tentang kemuliaannya tuh, pengennya sendirian. Maksudnya
dia doang yang bisa. Kalau ada yang lain bisa juga, punya juga, malas deh gitu ya. Yang lain pakai baju koko semua, gua ganti ya, gua nggak mau kalau sama gitu, gua pakai jas gitu. Ada pakai jas lagi semua, diganti lagi. Pokoknya nggak mau samaan, maunya di atas orang lain gitu ya. Itu terus selanjutnya itu ayat Quran, waqad madahallahu ta'ala bi kitabihi minal man la yuridu wa fil ardi wala fasada. Ya Allah menceritakan tentang ini orang-orang yang baik nih. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuridu na'alwan fil ardi wala fasada. Al-Qasas 83. Itulah negeri akhirat, surga maksudnya, yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di atas dunia, ya, gak pengen dihormat, wala fasadan, yang gak ingin berbuat kerusakan. Ini orang-orang yang gak terlalu berlebihan kecintaan dunia, gak pengen nyari kehebatan dunia, tapi kehebatan akhirat. Itu baru orang yang akan dijanjikan surga. Kalau orang yang pengen mencari kemuliaan di dunia, itu gak dapat surga ya. Ruya Ibn Jarir isnadin fihi nazrun an aliyyin radhiyallahu ta'ala qala inna rajula la yujibuhu min syiraki na'lihi ayakuna ajwada min syiraki sahibihi fayadkhuluhu bi qawlihi. Ini ya sampai kayak gini sih. Sesungguhnya seorang laki-laki yang merasa takjub dengan tali sendalnya, ya, ayakuna ajwada, ya, karena lebih bagus tali sendalnya dibanding sahabatnya, itu masuk dalam ayat ini. Ngeri ya, tali sendal gue dong lebih bagus dari sendal lo. Nah ini termasuk uluwan fitnah, orang yang menginginkan kemuliaan di atas bumi, ini nggak dapat surga yang ya. Tetapi nah ini yang selanjutnya nih, sebenarnya mana sini al-kibru, tuh alamat selanjutnya al-kibru wa talabu syarfu wal manzilatu inda zi sultani ya. Wal fasadu diartikan di sini kibr ini, kesombongan ini di sini adalah mencari kemuliaan, wal manzilah, dan kedudukan di inda zil sultaninya, dalam kepemimpinannya ya. Wal fasadu al amalu bil ma'asi. Waqad warada ma yadullu ala annahu la ya'thamu man kariha ayabuqahu minan nasi ahadun fi jamal. Tapi di sini dikatakan ada riwayat yang mengatakan bahwa yang menunjukkan bahwa sesungguhnya enggak dosa orang yang enggak suka orang lain unggul dibanding dia dalam urusan ganteng, cakep. Ya, karena memang cakep ganteng enggak bisa dirubah udah. Gitu. Fakharajal Imam Ahmad rahimahu wal Hakim bi sahih hadits Ibnu Mas'ud qala ataitu Nabi wa indahu, ya ini kayak kurang bagus sih dibahas ya. Kalau dibilang enggak apa-apa jadi malah ya kesombongan terus. Apa yang dibaca ataitu Nabi, aku mendatangi Nabi kita Muhammad SAW wa indahu Malikut ibn Marwah, dan di sisi Nabi ada Malik bin Maroroh Ar-Rohawi. Fa adraktuhu wa huwa yaqulu, aku menemui Nabi yang duduk bareng apa? Malik tadi. Aku mengatakan, ya Rasulullah, qad kusima li minal jamali ma tara. Wahai Rasulullah, Allah telah membagikan atau menakdirkanku untuk aku jadi orang yang ganteng. Gitu. Allah udah takdirin saya ganteng ya Allah. Fama uhibbu ahadan minan nasi badalani bisyirakaini fama fawqahuma alaysa dzalika huwa minal bagi. Gitu. Dia nanya sama Nabi, aku tapi nggak ridho, nggak suka kalau ada orang yang mengalahi aku dalam urusan sendalku lebih bagus dari dia. Ya, apakah itu termasuk melampaui batas? Nabi bilang enggak apa-apa. Ya, mungkin dia ngerasa dia diciptain dalam keadaan keren, penampilan bagus, terus ada orang yang melebihin dia nggak terima. Ini nggak baik ya Rasul, kata Nabi sih, nggak masalah. Melampaui batas ngasih Rasul, kata Rasul, nggak masalah. Ya, ini saya sadari kalau bagi maksudnya Nabi bukan berlebihan yang begitu maksudnya Nabi mungkin wajar
wajar orang pengen kelihatan rapi, keren, ya, lebih terhormat dalam urusan berpakaian dibanding orang lain. Kata Nabi, itu masih wajar. Gitu. La laisa. Nah, yang dibilang gak wajar apa maksudnya? Yang dibilang sombong nih. Nih kesombongan yang sebenarnya. Lakin al-bagi man fatiro au qala sabi hal haqqa wa qama nasa. Ini ya, ini sombong. Definisi sombong yang sebenarnya. Tetapi yang dibilang bagyu kesombongan atau sesuatu yang melewati batas syariat adalah manfatiro, siapa yang menolak. Maksudnya apa? Al-qala sabihal haqqa wa qawmatanas, orang yang melecehkan kebenaran dan meremehkan orang lain, itu kesombongan. Ini ya. Jadi definisi sombong menurut Nabi adalah orang yang melecehkan kebenaran, gak terima kebenaran, dan orang yang meremehkan orang lain, ngerendahin orang, itu sombong. Ya, ada orang bilang ayatnya begini. Oke, ayat diomongin gitu. Bayangin melecehkan ayat Quran, itu kesombongan. Apalagi kadang kita misalnya ada yang ngomong anak muda gitu, ada orang yang udah tua, sepuh, yang ngomong anak mudanya ngomong bener, lu aja ngomong apa, padahal yang dia omongin bener. Itu melecehkan kebenaran, itu sombong. Ya, karena biasanya karena melecehkan kebenaran, kenapa? Dia meremehkan orangnya. Makanya kesombongan di situ biasanya paket. Kenapa dia melecehkan kebenaran itu? Karena dianggap yang ngomong si bocah, nah, berarti kan meremehkan orang juga. Itu paket jadinya. Kesombongan itu adalah meremehkan kebenaran, melecehkan atau merendahkan orang lain. Itu yang Nabi bilang. Makanya Nabi tadi bilang, kalau lo pengen kelihatan mulia, pakaian keren, gak mau ada orang yang pakaiannya lebih bagus dari lo. Ya mana masih mungkin kurang bagus, tapi masih dalam batas agama. Nah, yang dibilang keluar batas atau dibilang kesombongan adalah tidak menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu intinya tuh, ya, sombong. Wa kharaja Abu Dawud min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'nahu bi hadis al-kibru yadul al-baghdad. Maksudnya bagyun di sini adalah melampaui batas, keluar dari aturan agama, atau dikatakan kiber, sombong. Ya. Jadi itu juga al-bagyu, al-kiber. Kesombongan ada sesuatu yang melampaui batas-batas aturan agama. Fanafa ayamu antakuna karahatuhu li ayamu kauku ahadun minal jama'ali bagian au kibron wa pasarul kibaru wa bagian bipatul haq. Nabi menafikan fanafa Rasulullah, Nabi menafikan bahwa gak suka ada orang yang ngumpulin urusan sendal atau apa. Itu Nabi tidak mengatakan itu bagian atau kiber, tidak mengatakan itu kesombongan, tidak mengatakan itu melampaui batas. Tetapi Nabi menafsirkan dengan kiber itu adalah menolak kebenaran. Jadi Nabi lebih kencang ke situ. Masalah orang pengen lebih bagus pakaiannya, Nabi tidak mengatakan itu melampaui batas. Nabi tidak mengatakan itu sombong. Tetapi Nabi lebih menafsirkan kesombongan dan melampaui batas adalah tidak menerima kebenaran. Itu lebih ke situ Nabi. Ya, wahwa takaburu alaihi. Nah, ini yang dikatakan takabur atas kebenaran itu. Wal imtina'u min qawlihi kibran. Ya, idza khalafa hawa. Dan menahan ataupun menolak daripada menerimanya, ya, itu kesombongan. Enggak nerimain kebenaran di hati kita itu kesombongan. Idza khalafa hawa. Kalau udah bertentangan dengan hawa nafsunya, itu dia nggak terimain, ini kesombongan. Ya, paham nggak? Contohnya misalnya, ya banyak lah sebenarnya. Kalau mau dibilang, ya apa namanya? Ya banyak hal-hal yang kita nggak terimain. Misalnya
kemarin ya bola gitu, yang nggak nerima kalau misalnya Mesir kalah gitu. Ini karena hawa, gitu. Hawanya karena kecintaan kepada Arab, kecintaan kepada Islam. Ini hawa, tapi menafikan keadilan. FIFA dengan VAR-nya itu udah berusaha untuk adil, ya, udah fair, profesional gitu. Ini nggak nerimanya ya kebenaran itu karena hawa, nggak nerimanya faktor dari mana? Karena kecintaan kepada Mesir, kecintaan kepada Islam. Jadi bawa itu, ini nggak ada hubungannya sama bola. Mau agamanya apa juga gak ada hubungannya sama bola. Jadi nggak redok sama keputusannya. Oh gitu. Kenapa sebegitunya? Karena dia nggak dapat bola. Gitu. Ya bisa jadi. Padahal orang yang nggak dapat ini udah aneh kan. Orang udah nggak dapat. Kalau bisa jadi kalau yang demen bola orang Mesir gitu, karena bukan karena agama ya, karena fanatisme bolanya gitu. Nah ini nggak demen bola, tahu-tahu nggak redok. Kenapa? Islam gitu. Lalu apa hubungannya bola sama Islam gitu? Nggak ada urusannya. Gitu. Nah ini yang dibilang tidak menerima karena faktor hawa nafsu ya, yang sebenarnya kan nggak ada hubungannya ya. Kan pernah ya, ini pernah saya bilang di riwayat, ada satu riwayat saya lupa dapatnya ini dari Ihya atau riwayatnya begini, ada ulama yang mengatakan kayaknya tafsir Marogi ya, kalau urusan permainan gak ada hubungannya sama Allah, doa pun gak akan digabung karena gak dicatat sama malaikat. Nah bola kan permainan, yang mau doa apa kayak sih, doa apa kata-kata main-main aja situ gitu, gak ada urusannya doa jadi kabul. Ada ulama yang berpendapat begitu. Ya mau yang sebelahnya ini Islam, Muslim, Kristen, ya gak nyampe juga apa. Yang Islam pun gak dicatat sama malaikat. Kenapa? Ini permainan doa gitu. Jadi jangan begitunya bawa agama kalau urusan main bola gitu. Gak ada hubungannya ya, makanya kalau pakai riwayat itu iya benar juga, malaikat tidak jatuh orang mau berdoa karena itu permainan gitu. Ini kalau udah sensitif lewat agama udah ya gak ada juntrungannya, udah ya arahnya udah kemana gak jelas, memang dari hawa doang semuanya ya. Ini kebenaran kalah karena hawa. Nah ini yang dibilang kesombongan ya. Ya kalau kita kan yang namanya jadi wasit mesti adil, nggak boleh pakai hawa. Nah kalau kita tahu tuh kartu merah, apa sih? Gitu. Gua ada menanya mau muka lo begitu, kan nggak bisa begitu, ya kan? Itu kan dari hawa kau putusinnya berarti, nggak adil berarti. Ya. Nah, gua ada menlihat muka lo, nah salahnya apa main bola muka gue lo nggak ada benar gitu? Ya. Itu kan berarti keputusan dari hawa. Ini kan ya kesombongan. Gitu. Kalau kita misalnya nggak terimain keputusan gitu, saya nggak terima tuh keputusannya dia itu, keputusan saya itu wasitnya, kenapa? Masih kulit hitam soalnya, apa hubungannya? Ya keputusannya itu benar apa kagaknya harus kita lihat, bukan karena dia kulit hitam soalnya wasitnya, gitu. Wasitnya kulit hitam apa hubungannya? Gitu nih kan dari hawa, gitu. Ya, ini kadang-kadang kita begitu yang membuat akhirnya kita menjadi orang yang nggak bijaksana, ya. Karena kadang keluarnya ini kita mesti renungin lagi diri kita, ini gue takut apa ya. Makanya kalau orang enak ketemu orang-orang fair enak, kenapa? Dia pakai akal, bukan pakai hawa. Makanya biasanya ngaku aja kalau kalah ya, selesai main salaman aja, padahal tadi pas main keras maki-maki ya, pas selesai salaman emang pakai akal, udah mainan doang tadi gitu. Ya enak kalau orang fair, kalau pakai hawa sampai pulang juga mau tegur lo semua hidup gue. Ini pakai hawa ya. Makanya enak kalau ketemu orang yang fair, bijaksana gitu, adil, mau saudara mau teman adil gitu. Ini bisa nggak misahin hawa nafsu? Akhirnya takutnya ini kesombongan kan. Nah ini Nabi bilangnya soalnya ini yang kesombongan, yang dimana tidak menerima kebenaran. Kenapa gak menerima kebenaran? Karena hawa nafsu yang gak redok. Ini takutnya kita masuk tuh ke sombong. Nah sombong tadi yang gak dapat surga, ngeri sampai sini dah. Nah terakhirnya wa minuna qala ba'du salaf atawadu an taqabbala al-haqqa min
lima ja'abi. Nih tawadu. Tawadu itu orang yang menerima kebenaran dari mana aja datangnya. Makanya memang hawanya nggak ada. Makanya fair dan juga adil gitu. Kalau ngelihat ya nggak kayak jadi netizen gitu kan, itu kan pakai hawa semua netizen gitu. Rata-rata di Indonesia ya pakai hawa memutuskan. Kalau orang yang nggak pakai hawa dia fair, walaupun musuh dia benar kata iya benar gitu ya begitu. Walaupun misalnya Anda kemarin sebegitunya dukung Maroko gitu, dan Prancis mainnya emang kecewa, Maroko buruk mainnya gitu, wajar dia kalah ya. Kecewanya karena buruk mainnya, bukan karena ya kalahnya. Kalau dia mainnya bagus, kalah masih dihormatin. Ini memang mainnya buruk, anti klimaks kayaknya. Nah itu kan fair aja kan. Tapi ini aku nggak begitu, ya fair. Emang dia kalah, emang jelas. Jangan pakai hawa. Iya, fair emang nggak bagus mainnya. Ya, ini mau melihat sesuatu karena kita mencintai menyukai itu gitu. Ya, ya kalau emang buruk ya buruk, harusnya begitu. Ya, Belanda ya kalah. Gitu. Belanda lebih buruk berarti. Ya, itu jelek-jeleknya kan lawan Belanda mainnya bagus, lawan Prancis mungkin takut kali sama orang Prancis ya, yang gelap-gelap semua isinya. Itu jadi melihat sesuatu itu harus, nah ini kalau ke keluarga gitu fair, jangan karena faktor dia istri, dia saudara agak kenal gitu. Kalau orang ini makanya biasanya emang banyak yang gak suka, kayak Umar bin Khattab kan begitu, mana orangnya fair, mau saudara mau bukan ya begitu aja dah. Enggak yang salah ya, mau saudara gue juga yang salah, mau bapak gue juga emang dia salah berarti fair. Ini jangan sampai pakai hawa. Nah ini kan takut-takutnya ini yang dibilang sombong ya, gue mak gue salah gimana juga gue belain. Nah ini kan parah ya, itu ada omongan begitu, gue mak gue salah gimana juga gue belain. Ini mana nggak fair. Nah ini ada sombong, kesombongan tadi sih. Kita harus fair gitu, dia salah, akuin dia salah ya. Ada kan kecewa, kayak Umar bin Khattab kan anaknya yang melakukan perbuatan itu kan zina kan, ya juga udah benar, udah dia cuma kecewa sedih, kenapa ya dia harus fair, ya udah berarti salah. Kalau kecewa doang udah ya usah paksain dibelain, emang udah salah gitu. Walaupun karena anak ya berat ya, cinta gitu, akhirnya dia salah, dia kecewa doang, tapi nggak berani dia ngebelain karena emang udah salah ya gitu. Biar ini yang dibilang orang tawadu. Orang tawadu itu orang berprinsip berarti kan, bukan bawahnya di bawah aja pengennya nunduk, bukan begitu maksudnya. Orang tawadu adalah orang yang bisa menerima kebenaran dari siapapun datangnya, mau dari musuh, mau dari saudara. Kalau benar-benar salah-salah ya, dan biasanya nerima ini gue yang salah nih, gue itu yang kadang-kadang jadi susah tuh ya. Ini kesombongan, kita tahu kita yang salah terus ngaku gitu, iya gue yang salah. Itu banyak kadang-kadang berat. Di mana? Di depan anak, di depan bini itu sulit mengaku iya gue yang salah. Ini kesombongan ya. Itu yang gak dibilang gak tawadu. Wa in kana saghiratu, meskipun yang ngasih kebenaran itu adalah anak kecil. Paman qawilal haqqa mimman ja'abi sa'un kana saghiran aw kabiran ya. Maka siapapun yang menerima kebenaran yang datang kepadanya, baik dari orang gede orang kecil, sawa'un kana muhibbuhu yuhibbuhu aw la yuhibbuhu ya, mau yang dia suka atau yang kayak gak suka, mau teman mau musuh ya, dia terima tetap kebenaran. Bahwa mutawadiun itu yang dibilang orang tawadu ya, walaupun musuh yang ngomong maupun orang yang benci sama kita yang ngomong, kalau benar terimain. Makanya orang-orang tawadu itu mencari celah dirinya adalah dia dengan mencari tahu orang-orang yang gak suka sama dia. Dia pengen tahu introspeksi diri gimana caranya sih. Dengerin aja omongan orang-orang yang benci sama kita. Biasanya dia lebih tahu jelek-jelek kayak gitu. Ya tarik tahu. Kalau tarik dari sahabat-sahabat kita mah nutupin aja bawahnya gitu. Makanya cari tahu dari orang-orang yang gak suka sama kita kalau mau introspeksi diri
Ya, biasanya yang nggak suka sama kita tahu banget, detail kekurangan kita, dan kita terimain, intervensi. Oh dia ngomong begitu, maka itu yang dibilang orang tawadhu tuh begitu, terimain. Oh dia ngomong begini, apa iya ya, gua coba lihat. Oh dia bilang gua dengkinya tinggi, apa iya gua begitu. Jadi omongan musuh aja jadi bahan introspeksi diri. Ini orang tawadhu. Ya, kalau kita langsung dia ngomong, gua nggak terima. Kalau dia ngomong nggak enak, kita semua kan. Karena kita ngeliat musuh kita, padahal itu omongannya adalah bagus buat introspeksi diri, tapi kita udah enggak, gua nggak terima omongan dia. Ini kesombongan. Justru omongan mereka yang benci begitu itu adalah bahan untuk introspeksi diri. Ya, kita kadang susah melihat kelemahan kita, musuh yang kadang-kadang detail melihat kelemahan kita, dan biasanya itu benar. Nah, makanya ada istilah begini, kalau ada sesuatu kelemahan, kekurangan yang ditimpain ke kita dan kita ngerasa nggak terima, berarti itu benar. Itu benar kekurangan kita. Kenapa? Yang nggak terima biasanya ego, hawa nafsu. Paham nggak? Contohnya dibilang, lo orangnya pendengki ya, terus tahu-tahu, gua nggak terima banget dikata gitu. Nah, berarti benar pendengki. Biasanya hawa nafsu yang menolak. Karena hawa nafsu ini yang nggak terima dikata pendengki, berarti memang pendengki. Itu kata siapa? Ghazali yang ngomong, dibaca di iya. Untuk mendeteksi kelemahan kita apa, kekurangan kita apa. Nah, tanya orang, kalau ada orang ngomong sesuatu tentang kejelekan ditujukan ke kita dan sakit hati kita, berarti itu benar. Itu penyakit kita. Kalau hati kita biasa aja, berarti itu bukan itu penyakitnya. Ya. Dan dikatain, lu orangnya itu ya culas gitu. Hatinya biasa aja. Oh berarti bukan itu penyakitnya. Pasti bilang, lu orangnya dengki aja sama siapa ya, gak boleh sakitin dikit, emosi aja buahnya. Ya baperan, hatinya gak terima gue dikatain baper. Nah berarti iya benar. Teksnya begitu. Oh berarti itu penyakit kita, baper gitu. Ya, makanya kalau mau tahu penyakit kita apa, ya ngobrol sama Ino, tahu dah banyak penyakit kayaknya. Semua omongan dia sakit aja boleh, berarti banyak penyakit lo gitu. Ya, kata begini, kata begitu ya. Tuh, karena orang-orang kadang-kadang ngomong baik-baik aja gitu, jadi nggak ketahuan. Kalau mau tahu, ngomong sama orang yang kata-katanya pedes gitu, dan tahu lah yang mana yang sakit. Oh yang ini, kok sakit semua sih? Berarti banyak penyakitnya. Apa memang kepedesan? Tuh, ya. Waman aba qabulal haq tu'azuman alaih. Siapa orang yang enggak nerima kebenaran, ya berarti dia merasa mulia. Ya, bahwa mutakabbir itu berarti orang yang sombong. Lalu waqama sunas, pandangan rendah, bahwa yang dibilang ngeremehin orang. Ya, tadi kan tadi ada kata dua ya, yang dibilang kesombongan adalah tidak terima kebenaran sama ngeremehin orang. Nah yang dimaksud dengan ngeremehin orang ini apa? Yaitu huwa ihtiqaruhum wasdara'uhum, yaitu ngeremehin, ngerendahin, menghina mereka. Gak nganggap, menghina, ngeremahin siapa dia gitu. Nah itu dah dimain, ngerendahin, udah ngerendahin orang padahal kalah. Siapa Arif? Tapi kalau Arif kawin di belum gitu. Ya, padahal ngeremehin Arif tapi kalah gitu. Tuh makanya jangan ngeremehin orang kan gitu. Lo nggak tahu bogesnya banyak kelebihan gitu. Ya itu walaupun sekarang dia buyang ngarepin bininya. Ya, itu namanya perjalanan hidup ya. Wadhalika yahsulu minal nazri ila nafsi bi'ainil kamal. Nah ini yang dikatakan menjalankan sesuatu, memandang kepada diri sendiri sempurna. Wa ila qari bi'ainin naqas. Ya kalau melihat orang dengan kekurangan aja. Jadi kalau melihat dirinya kayaknya sempurna aja, kalau melihat orang kayaknya ada kurangnya aja. Ini yang dibilang meremehkan orang lain. Banyaklah pokoknya dalam kenyataannya memang kita paham lah apa itu tindakan meremehkan orang lain ya, nggak nganggap ya, karena sebenarnya kita nggak pernah tahu yang masuk surga siapa, yang hina di mata Allah siapa. Jadi sebenarnya nggak pantas untuk meremehkan orang lain ya. Bisa jadi
jadi yang berjubah masuk neraka, bisa jadi yang duduk di belakang masuk surga, itu nggak ada yang tahu. Ya, ini yang kadang-kadang kita coba untuk mikirin gitu. Seperti Abdul Qadir Jilani, orang tukang mabuk aja diajak dipeluk sama dia, karena dia apa, murid aja sih kalau malah dipeluk. Kita nggak pernah tahu siapa yang bakal masuk surga, kita nggak tahu siapa yang mulia di siapa. Tuh, jangan meremehin orang lain. Ya, bisa jadi sembahyang bareng-bareng, kita nggak tahu sebenarnya kabulnya sholat kita bareng, siapa yang terima, siapa yang amalnya diterima. Bisa jadi yang kita anggap remeh, kayak gini kita ngaji, kita nggak tahu doa kita sampai, siapa yang pengen sampai. Bisa jadi yang kita anggap remeh, ya, yang di depan-depan begini nggak ada yang diterima. Allah alam, makanya jangan meremehkan orang lain. Ya, itu khawatirnya masuk surganya susah. Apalagi kalau kita biasanya gitu, ini yang dibilang makanya nyari ilmu susah, bopongnya lebih susah, karena punya ilmu biasanya ngeremehin orang itu. Ya, ini nggak punya ilmu gitu, bodoh juga nggak boleh. Kan susah hidup tuh ya, bodoh nggak boleh, pintar tak sombong, susah ada hidup ya. Ya sampai sini aja ya, kita tutup sebelum itu kita baca Fatihah nih. Mudah-mudahan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang dihajatkan, yang diinginkan si Arif Rahman. Ya, Arif Rahman kan namanya ya, bin Senarmen. Senar dong, Mbak Senarmen. Ya, punya bini ya, Sahila Aprina lagi hamil yang 4 bulanan, 16 minggu ya. Mudah-mudahan disehatin ya, hamilnya disehatkan, emaknya, bayinya ya dikandungan dan sampai bisa lojo nanti dengan keadaan sehat orangnya ya, normal, emaknya sehat, anaknya sehat juga, bapaknya sehat juga gitu, duitnya sehat juga ya, kontrakan jalan bayar terus gitu ya. Teman-temannya juga doain semua ya, saling mendoakan, mudah-mudahan teman-temannya yang belum Arif dengan doanya Arif sampai kawin tahun ini ya, amin. Enggak, iya amin. Ya, bihadzatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana innaka hamdan ya rabbana hamdan ya rabbana hamdan. Allahumma arhamna warham walidina, anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair wa anta ja'alana min ahlil khair lil khair wa a'inna 'alaihi bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rasul Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.